Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Barusan kita mendengar ada berita yang sangat memalukan sekali bagi umat Islam pada umumnya, karena dia ini adalah satu oknum yang mencemarkan nama baik Islam, bukan hanya pesantren ya, bahkan Islam. Makanya buat teman-teman semuanya, dengan kejadian ini ya kita jangan menyalahkan ajaran Islamnya, tetapi salahkan oknumnya. Ini adalah oknum. Sekali lagi, ini adalah oknum, bukan ajaran Islam untuk berbuat seperti itu. Semua agama saya yakin itu juga merupakan pelanggaran yang sangat luar biasa sekali. Hukuman di Islam kita tahu dirajam ya, itu sangat kejam sekali perbuatannya, harus dirajam. Mungkin kalau dirajam betulan pasti dia akan meninggal dunia begitu. Tetapi hukum Indonesia kita tidak seperti itu. Oleh karenanya, hukuman yang mungkin lebih mengerikan daripada eh, hukuman yang ada di Indonesia ini, ya ini adalah suatu klaim sosial atau cemooh secara berjamaah begitu ya. Jadi dia akan mendapatkan suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh semua orang, dan semua orang pasti nanti ketika dia selesai dari penjaranya, mungkin nanti apa hukumannya kita tidak tahu ya. Semoga saja ya memang ini harus diberatkan, karena memang sangat merugikan sekali banyak orang, terutama nama baik kita begitu ya. Meskipun kita tidak merasa punya nama baik ya biasa-biasa saja, karena pada dasarnya kan begini, dia itu mengaku seorang guru di pesantren. Jadi tidak elok, tidak pantas banget, tidak pantas, naudzubillah min dzalik, ngakunya guru pesantren. Kenapa ya? Kenapa yang dijadikan sebagai alat, yang dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan kemaksiatan itu selalu berkedok dengan kebaikan? Ya mungkin untuk melancarkan kegiatan yang bejat ini ya mungkin memang ini adalah jalan yang sangat relatif baik seperti itu bagi dia. Baik dalam artian baik untuk mensukseskan tujuannya ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi harusnya ini kalaupun dia nanti dihukum dengan hukuman yang misalkan penjara berapa tahun ya, kita masih tetap ingat, dan kita ini akan selalu mengklaim dia bahwa dia itu sudah melakukan pelanggaran yang sangat berat sekali. Makanya ini perlu sekali untuk kita luruskan agar kita tidak salah menganggap bahwa oh nanti guru ngaji begini. Bukan, itu adalah satu oknum. Makanya buat anda semuanya yang ingin memondokkan atau menaruh anaknya di pesantren, ya taruh di pesantren yang memang betul-betul di situ sudah terjamin, teruji, atau kalau istilahnya itu salaf ya, pesantren yang sudah tua, salaf begitu. Mang sekarang ini banyak sekali kok anak-anak muda, dia kan kalau kejadiannya itu sekitar 2016 ya, sekitar 2016. Sedangkan umurnya sekarang ini baru 36. Berarti kan waktu dia mendirikan pesantren ya kira-kira baru berumur sekitar 30-an, 29 30. 2016 itu kan terpautnya, kalau 2021 ini hampir 2022, itu terpautnya 6 tahun. Berarti 30 tahun dia. Ya 29 30, dan itu umur yang sangat muda sekali ya. Harusnya kita semua ini kalau ingin memondokkan anak ke mana saja ya silahkan, tetapi kita cari betul-betul pesantren itu ada hubungannya dengan pesantren A. Misalkan kalau dia Gus ya dia berarti kan pecahan dari bapaknya atau kiai yang menjadi kiai, dan kiai itu adalah ayahnya, seperti itu ya. Dan mungkin saja ya orang ini itu dia tidak ada garis keturunan seperti itu. Makanya kita ini sangat penting sekali untuk agar bagaimana kita itu sangat berhati-hati terhadap hal-hal sedemikian ini, terutama kalau kita ingin memondokkan ke pesantren anak-anak kita ya tadi saya bilang, cross check dulu bagaimana sepak terjang pesantren itu selama ini. Terutama kita pilih saja pesantren yang sudah betul-betul teruji begitu ya. Jangan sembarangan. Sekali lagi saya peringatkan, memang banyak sekarang ini oknum-oknum seperti itu. Terutama
orang yang biasanya baru mencium aroma bau pesantren sedikit saja begitu, dia mondoknya sedikit tapi tiba-tiba di rumah mendirikan pesantren. Sekarang ini ada ya beberapa seperti itu. Bahkan di tempat saya itu juga banyak sekali, bukan hanya di sana-sana. Ya bukan banyak sih, ya ada begitu ya. Oknum-oknum seperti itu yang dia itu apa ya istilahnya itu membuat kedok berdalih agama, membuat agama sebagai kedok menutupi kelakuan-kelakuan bejatnya, dan itu sangat tidak baik sekali. Nah, untuk bila mindalik kita hindari ya. Soalnya sekarang ini ya mungkin orang itu waktu ngaji atau menempuh pendidikan ya itu keliru dalam niat. Niatnya mungkin keliru. Padahal ngaji itu ndak ada niat ngaji biar jadi kiai, itu ndak ada. Itu ngaji taklimnya itu mungkin dia kurang begitu ya. Dan ini sekaligus saya memberitahu kepada teman-teman, kalau kita ngaji itu niatnya ya niat lillahi ta'ala begitu ya, lillahi ta'ala. Kemudian kalau tidak terlalu bisa begitu ya kita niatkan ya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan niat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan. Kemudian kita niatkan ngaji kita itu untuk ihya'uddin atau memperlangsungkan agama Islam ini, seperti itu ya. Kalau dalam istilah Jawanya itu nguri-nguri agama Islam. Jadi teman-teman, itu penting sekali. Tidak ada ajaran di pesantren ngaji kemudian kita mendapatkan ilmu, kemudian ilmu kita agar kita menjadi kiai, itu tidak ada perintahnya. Kalau secara kita adalah warasatul anbiya, oke, maksudnya kita adalah warasatul anbiya, para ulama ya. Tapi kan kita tidak bisa merasa begitu saja seperti kita itu pantas menjadi ulama atau bagaimana, seperti itu ya sahabat semuanya. Makanya kalau kita ngaji itu ya niatkan itu dulu yang betul, 4 lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah ta'ala, kemudian mencari surganya Allah, kemudian kita niati untuk menghilangkan kebodohan, dan kita niati untuk memberlangsungkan atau nguri-nguri agama Islam ya. Seperti itu, menguri-nguri agama Islam itu ya kita tidak harus menjadi seorang kiai tokoh, kan tidak, dari kita sendiri ya. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu tebar pesona biar kelihatan bagus, biar apa, tidak perlu seperti itu. Makanya untuk ngaji kita itu ya harus tujuannya itu 4, di taklim itu ada, jangan sampai kita itu lupa. Dan ini naudzubillah min dzalik, kalau kita keluar dari niat 4 itu tadi ya yang sudah disebutkan oleh Ta'limul Muta'alim Syekh Azhar Nyuji, ya akhirnya seperti ini. Mungkin. Dan kita lebih berhati-hati lagi. Sekali lagi, itu bukan ajaran Islam, itu adalah oknum, dan jangan khawatir untuk memondokkan anak-anak kita di pesantren. Dan carilah pesantren yang betul-betul bermutu dan jelas kesanatan ilmunya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.